Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Siti Nadila And Marsu here di program Semanka Podcast, Learning, Inspiring, Empowering. Oh ya nih Pak, ngomong-ngomong kan sekarang ya banyak sekali sobat-sobat hebat yang pada kepo nih. Katanya apa sih makna dari slogan Semanka Podcast kita ini? Oke, gini. Podcast Semanka ini sudah berjalan beberapa episode ya. Salah satunya episode yang luar biasa nih yang akan kita sajikan kali ini. Dan ada 3 slogan ya. Ada 3 slogan, yaitu adalah Learning, Inspiring, and Empowering. Learning artinya pembelajaran. Jadi harapan kami sebagai penggagas dari podcast ini adalah tempat ini, studio ini adalah sebagai sarana untuk bisa memberikan pembelajaran bagi sobat hebat di luar sana. Supaya tidak hanya di sekolah saja mendapatkan ilmu, ternyata di luar dari sekolah pun di tempat seperti dengan media YouTube ternyata kita bisa mendapatkan manfaat yang besar gitu. Dengan narasumber-narasumber yang didatangkan hari ini dan sebelum-sebelumnya bisa mendatangkan banyak hikmah dan manfaatnya. Itu learning. Kemudian yang kedua adalah inspiring. Sengaja konsep yang kami buat adalah mengundang salah satunya alumni-alumni hebat yang telah lulus dari sekolah kami, dari sekolah SMA Negeri 1 Karangnunggal, supaya bisa dihadirkan di sini dan menceritakan kisah inspiratifnya yang bisa memotivasi, kemudian bisa menginspirasi, yang akhirnya bisa menjadikan adik kelasnya menjadi siswa-siswi yang hebat di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah apa tuh terakhir? Empowering, yaitu menguatkan. So we hope that we can make someone stronger and more confidence there, and then make someone stronger ya, make someone stronger, membuat jadi kuat, membuat jadi naon, lebih percaya diri, especially in controlling their life and claiming their right. Jadi selain percaya diri, selain selain percaya diri, menguatkan, yaitu kan tadi. Nah juga bisa bisa merasakan, oh ternyata dengan adanya podcast ini begitu bermanfaat, karena membuat mereka merasa saya bisa memberikan inspirasi buat yang lainnya. Itu sih sebenarnya yang menjadi slogan kita gitu. Jadi maknanya itu sangat menarik. Udah, kita nggak perlu lama-lama. Tadi di awal ada teaser kan. Nah, sobat hebat di sana, di luar sana, penasaran sih isinya tentang apa itu? Ternyata ada SOS. Ya, apa mungkin ya Pak? Semanka Online Shop, apa itu ya? Yuk kita kupas habis hari ini. Yuk, tidak perlu berlama, silahkan boleh diperkenalkan. Ya mungkin untuk membahas apa sih SOS itu ya, teman-teman di rumah mungkin pada penasaran, kepo-kepo banget nih sobat hebat yang ada di rumah. Oke, langsung saja kita simak pembahasan yang akan disampaikan oleh Ibu Lala Ratna Komalawati SPD dan alumni kita Kang Rapli Aramdhani. Oke, simak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi kali ini, podcast kali ini ya Pak, dibahas tentang SOS. Apa sih SOS gitu ya? Yang sebentar lagi akan launching nih di SMAN Negeri 1 Karangnunggal ini. Nah, SOS itu kepanjangan dari Semanka Online Shop. Nah, jadi kalian yang sekarang ini kan banyak sekali karena pandemi ini transaksi jual beli itu sering online gitu ya. Betul. Nah, kenapa tidak sekolah kita bikin aplikasi yang berbasis online shop seperti itu gitu. Jadi aplikasi ini diharapkan nanti tujuannya itu untuk mewadahi warga Semanka semuanya, baik itu siswa, guru, kemudian semua yang dharma wanita juga, warga jadi sekolah warga sekolah ini gitu ya, untuk bertransaksi di online shop ini, jadi di SOS ini gitu. Kita semuanya itu untuk manfaatnya.
Itu untuk tujuannya ya gitu ya. Nah, nanti berharap manfaat yang dirasakan oleh semua warga Semangka khususnya untuk siswa, mereka akan aktif untuk berjualan gitu. Yang tadinya nggak punya ide, dengan adanya aplikasi ini jadi mereka iya ya, saya mau jualan apa ya, teman-teman udah pada jualan. Jadi nanti terinspirasi juga sama seperti tadi slogan podcast juga gitu ya. Betul, jadi kita semuanya saling menginspirasi. Nah, karena teman-teman udah pada berjualan, jadi siswa yang lain juga ikut berjualan gitu. Jadi mitra berjualan. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, gitu. Ibu sama Kang Rafli, ini saya dan ini host ini mungkin ya. Teh Siti sudah mengumpulkan ini pertanyaan-pertanyaan yang datang dari siswa-siswi kita. Sebelum aplikasi ini akan di-launching hari Kamis nanti ya. Ya, insya Allah hari Kamis. Mudah-mudahan Bapak KCD cabang 12 ya. Bisa hadir ke sini dan bisa meresmikan aplikasi SOS ini. Nah, tapi sebelum launching hari ini kita ingin sekalian sosialisasi ya. Betul. Mengupas tuntas ini apa sih sebenarnya SOS ini. Nah, tadi yang Ibu sampaikan itu adalah tentang tujuan ya Bu ya. Iya. Tujuan. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari anak ini Bu ya. Apa sih Bu kelebihan aplikasi SOS dibanding e-commerce yang telah ada? Ya. Bedanya apa sih gitu loh? Nah, gitu ya. Yang membedakan mungkin pertama kepemilikan gitu ya. Kepemilikan dari aplikasi ini adalah kita sendiri. Kalau kita sekarang ini kan belanja menggunakan online shop yang lain gitu, itu kan punyanya orang lain gitu ya. Kalau ini kan milik kita sendiri gitu ya. Jadi kita mau dikembangkan produk kita sebanyak apapun ya nggak kena biaya apapun gitu, karena ini milik kita sendiri. Dan gitu kita ya. Kita punya kebanggaannya Bu ya. Ya, milik kebanggaan Semangka ini. Kemudian yang kedua pembayarannya lebih murah gitu ya. Kalau misalnya sekarang Bapak gitu ya bayar listrik atau bayar BPJS, kalau kita pergi ke supermarket atau ya kita kan dikenakan admin, lumayan juga kan adminnya beribu-ribu gitu ya. Nah, kalau di sini di SOS ini adminnya untuk sementara ini kita mematok harga cuma Rp1.500 untuk bayar listrik, BPJS seperti itu. Jadi atau untuk beli pulsa itu lebih murah lagi ya Kang. Kalau beli pulsa lebih murah lagi gitu dari nominal yang kita beli. Nah, itu baru 2 kelebihan. Ada lagi kelebihannya. Kelebihannya itu yang lainnya itu produknya itu milik warga, produknya itu kan intern warga Semangka. Jadi kita jangan takut ditipu barangnya gitu. Misalnya kita pesen ini barangnya ternyata di gambarnya bagus nih, ternyata kenyataannya kan suka kecewa ya. Pernah ada ibu pernah beli barang, di gambar bagus, ternyata pas datang tidak sesuai gitu. Tapi kalau ini barangnya insya Allah dijamin sesuai dengan yang di gambar katalog itu. Karena kita kan kalau ketemu bisa ini kita keluarga besar bisa juga kan ya Bu ya. Gitu ya. Jadi barangnya insya Allah terjamin gitu Bapak ya. Bener. Ya mungkin itu kelebihannya. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Oh iya Bu, kalau aplikasi SOS ini tuh hingga sejauh mana sih lokasi yang bisa dicapainya? Apakah hanya wilayah Tasik Selatan atau gimana nih Bu? Seluruh Indonesia atau seluruh Indonesia. Emang nggak Kang Rafli? Jadi pembelinya nih kayaknya lebih menjurus siapa sih yang berhak pembelinya gitu loh ya. Apakah boleh nih dari luar misalkan saya ingin mau beli barang-barang yang ada di aplikasi SOS karena barangnya saya tertarik gitu loh. Bisa nggak? Nah, kalau untuk saat ini yang disampaikan dari sekolah ya Pak, yang diminta itu untuk cakupan hanya siswa SMA. Jadi warga SMA saja. Sebenarnya secara sistem bisa saja kami menyeting satu kota atau bahkan se-Indonesia itu sangat gampang gitu di sistem ya. Cuma yang diminta sekolah memang katanya hanya untuk warga SMA. Ya memang intinya kita mah anak-anak bukan istilahnya mencari uangnya Ibu ya, yang paling jadi pembelajaran. Di mana anak bisa mulai menghargai uang, tanggung jawab, amanah gitu. Jadi kalau yang saya rasakan ternyata dengan aplikasi ini luar biasanya, semua pembelajaran teori-teori yang ada di semua mata pelajaran disatukan dalam satu aplikasi, diaplikasikan dalam kehidupan anak. Luar biasa. Penerapannya. Penerapannya. Oke, terima kasih. Nih ada pertanyaan selanjutnya dari anak nih. Nanya kepada Kang Rafli nih. Baik.
tadi sudah ditanyakan siapa yang jadi pelapaknya ya. Berarti pelapaknya adalah siswa-siswinya. Iya, betul Pak. Nah, pertanyaannya misalkan seperti ini. Pelapaknya sekarang adalah kelas 12. Iya. Ya. Sedangkan anak kelas 12 itu kan nggak lama lagi nih di sekolah ini. Iya, nah, iya. kemudian keluar tuh kan dari sekolah ini, apakah masih berhak menjadi seorang pelapak di aplikasi SOS? Yang jawab mau Ibu dulu? Saya dulu. jadi mitra mungkin ya Pak ya. Nah, mitranya. jadi di kami ini kalau ada 2 keanggotaan, ada sebagai user pengguna dan juga sebagai mitra. Betul. Nah, untuk yang jadi mitra ini gimana kalau udah lulus itu? Mungkin gini, kita dialih karena itu produknya bagus dan diperlukan gitu untuk warga Semangka, kita bisa dialihkannya ke OTS gitu. Jadi ternyata sekolah kita tuh sebenarnya memiliki alumni yang hebat. Nah, jadi setelah lulus SMA ternyata akan dicari ya, bisa bergabung dengan mitra OTS. Itu juga gitu. Karya putra daerah tuh OTS tuh ya. Nah, ketika masih dalam menjadi warga siswa atau menjadi warga sekolah ini, berarti kecuali guru ya sebelum pensiun silakan ya. Tapi kalau siswa biasanya jatah waktunya 3 tahun. 3 tahun gitu ya. Nggak lama. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sistem pembayarannya atas barang yang diorder atau dibeli? Nah, untuk sistem pembayaran di aplikasi SOS itu ada 2 ya Pak, ada 2 metode. Yang pertama ada metode tunai dan yang kedua non tunai. Yang tunai itu yang cash. Nah, yang non tunai pakai saldo. Pakai saldo. Ya, kan, seperti ya e-commerce yang besar lah. Iya, kan? sama Iya gitu. Kalau yang tunai itu pakai COD ya Pak, cash on delivery. Itu langsung pembayarannya. COD cepat ya. Ini mah ada anak antar anak ya. Nah, iya betul. Nah, itu kelebihannya juga Pak, tadi ada baru 3 kan kelebihannya. Nah, kelebihan COD lebih itu cepat. kita nggak ada ongkos kirim. Betul. Iya, jadi buying kick gitu ya. Harganya 10.000 ya bayarnya 10.000 lagi, barang udah ada di tangan kita gitu. Jadi tidak ada ongkos kirim gitu. Jadi sekarang anak-anak dengan kantin terbatas mungkin sekarang ketika tatap muka nggak usah bingung lagi ya. Iya. Mudah-mudahan misalkan saya besok saya mau order, bisa pesan sekarang ya? Iya, bisa pesan sekarang, besok, dipersiapkan dulu. Itu tadi kan setiap orang setiap hari pengen menunya beda-beda. Misalkan makan tuh ya. Besok saya pengen makan ini. Nah, saya order sekarang buat dikirim besok. Bisa. Jadi otomatis anak-anak kita di siswa kita luar biasa, gizinya terpenuhi dan juga sehat pastinya. Sehat, insyaallah. Silahkan. Oh ya Bu, di sini ada pertanyaan juga nih. Katanya siapakah jasa kurir pengantar barang atau makanan yang telah diorder? Jadi siapa gitu yang mengantarnya Bu, atau siswa yang datang atau diantar atau jadi kan gini sebentar ya Bu ya. Iya. Ada anak misalkan mulai aktif lagi tatap muka. Iya. Nah, siapa ini yang mau nganternya? Sedangkan anak kan belajar posisinya. Nah, itu pertanyaan. Oh gitu ya. Jadi ini kan tadi COD juga ya. Jadi COD-nya siswa dengan siswa atau siswa dengan guru, kalau misalnya guru ada yang jalan gitu ya. Nah, itu ya kita kan bisa janjian di chattingnya itu, jangan sampai mengganggu kegiatan sekolah itu gitu Pak. Itu kan sekolah belajar tetap yang utama, tetapi ini pelatihan ini berlatih menjadi wirausaha ini bagaimana bisa membagi waktu gitu ya antara sekolah dengan tetap usaha jualan produk. Nah, jadi di waktu istirahat aja siswa ketemuan, misalkan ini kelas pembelinya kelas IPS 1, berarti nanti pas istirahat tinggal dianterin, karena kan jarak antara kelas tidak terlalu jauh untuk satu sekolah ini. Iya, begitu. Itu solusi yang bagus ya Bu ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana cara pembeli menarik dananya kembali? Iya. Jika ternyata pengiriman produk di luar batas waktu pengiriman. Kan di aplikasi yang saya tahu itu ternyata tidak hanya makanan. Betul. Ternyata ada elektronik atau jasa desain misalkan. Sedangkan siapa pembeli itu yang mengorder itu butuh waktu meminta barangnya sesuai dengan waktunya ya kan. Ternyata waktunya keluar dari batas waktu pengirimannya. Nah, misalkan bisa nggak nih si pembeli meminta dananya kembali, misalkan, atau menarik kembali dananya? Nah, itu pertanyaannya. Sangat bisa sekali ya Kang. Betul. Kalau secara sistem mungkin kami
tidak menyediakannya yang refund seperti itu. Namun untuk hal seperti itu bisalah dikomunikasikan secara langsung antara pembeli dengan penjual. Nah, kalau misalkan penjualnya memang tidak bisa diajak diskusi, itu bisa langsung ke admin mengadukan komplain gitu. Iya, bagus. Ya, jadi secara keluargaan. Nah, iya betul. Secara keluargaan. Ya itu, silakan. Oh ya Bu, bagaimana sih cara pelapak dapat mencairkan dana yang tersimpan di top up-nya? Nah gitu kan. Mau nih misalnya gini, pelapak nih ya. Duh, saya harus belanja nih. Iya, betul, berarti otomatis saya harus mencairkan dana yang ada di saldonya itu kan ya. Nah itu gimana tuh caranya? Gimana Kang? Jadi untuk pencairan dana ya Pak. Betul. Itu ada layaknya top up, ada 2 metode. Yang pertama secara langsung dan yang kedua non tunai pakai rekening ya Pak. Kalau secara langsung bisa langsung datang ke Ibu Lala, nanti langsung bilang aja ke Ibu Lala, nanti secara sistem saldo di aplikasi dipotong gitu. Kalau lewat non tunai lewat aplikasi itu nanti disuruh memasukkan nominalnya, kemudian menginput nomor rekening. Nah nanti admin akan memproses tarik dana tersebut Pak, seperti itu ya. Jadi tetap ada perpaduan antara bertemu dengan seller dan buyer. Iya gitu, jadi gitu. Betul. Juga ada kalau nggak mau tadi kan sistem transfer gitu ya. Nah pertanyaan selanjutnya nih, bisakah pembeli top up dananya di aplikasi SOS? Caranya bagaimana? Saya mau top up nih, saya mau deposit supaya saya mudah untuk membeli barang-barangnya. Lewat bagaimana caranya? Ya, sama juga seperti tadi ya. Kalau mungkin pas ketemu saya langsung boleh top up-nya. Bu, saya mau top up untuk saldo SOS 100.000. Uangnya secara tunai bisa diterima dan saldonya dalam kalau saya sudah mencoba tidak dalam waktu cuma 1 menit lah gitu. Tidak hanya cuma 1 menit itu udah langsung sampai top up-nya. Kalau misalnya Bu, ibu saya kan gak ketemu ibu gitu ya, itu bisa lewat transfer bank apapun bisa, atau bisa. Bu biar lewat biar gak ada admin lewat Dana boleh, itu juga bisa gitu ya. Iya. Ada yang tambahkan Pak Raffi? Paling ya sangat mudah lah untuk top up walaupun tidak secara langsung. Itu bisa pergi ke Alfamart ya Pak. Oh iya, bisa juga. Bisa. Masya Allah, hebat nih, luar biasa aplikasi ini. Ya benar-benar. Iya, udah sih Pak, tambahan gitu aja. Nah, saya pengen tahu ini sebenarnya siapa sih penggagas aplikasi ini sampai seluar biasa ini, diperhitungkan apapun itunya ya, sampai hal-hal yang paling dampak negatifnya mungkin ada hambatannya atau apa. Ini siapa sih penggagasnya nih? Siapa Kang? Biasa ya. nih. Yang pasti mungkin ini dari kepala sekolah dulu ya Bapak. Betul. Bapak Dr. Andes Aji Permana MPD. Betul. Ya, beliau bersama staf kurikulumnya, wakaseknya, terutama wakasek kurikulum Bapak Encep dan juga stafnya, kemudian menggait juga nih para alumni ya. tim OTS gitu ya, untuk bekerja sama di aplikasi ini. Gitu. Ya, silakan. Ada yang pertanyakan lagi? Ada nih Bu, dari siswa ya. Apa strategi yang digunakan untuk bisa mempromosikan dan mensosialisasikan aplikasi SOS ini kepada masyarakat? Ya kan gini Bu ya, yang saya lihat kan ini kan aplikasi baru. Banyak anak-anak yang masih kebingungan harus bagaimana. Nah, video tutorialnya udah siap ya kan Bu ya? Udah siap. Jadi membantu anak untuk bisa bagaimana cara menjadi mitra atau cara membeli sebuah produk ya. Ya, betul. Nah sekarang pengen tanya tadi itu bagaimana nih Bu cara mempromosikannya gitu. Mempromosikannya karena kita ini terkait program sekolah. Betul. Jadi kita utamakan itu bekerja sama dengan wali kelas. Jadi wali kelas menginformasikan kepada siswa untuk menginstal aplikasi ini dan berbagai cara untuk menjadi mitranya gitu ya. Pertama oleh wali kelas, kemudian yang kedua ya ini melalui podcast ini diharapkan gitu ya bisa terserap oleh seluruh siswa. Misalnya ada yang WA-nya kebetulan gak aktif tapi dia standby YouTube kan bisa betul, sambil lihat ini, wah apa ya itu SOS ya gitu. Jadi sekarang
yang siswa yang tidak aktif WA-nya bisa dilihat YouTube melalui podcast ini gitu ya. Betul. Alhamdulillah ya, podcast kita bisa dijadikan alat media untuk mempromosikan aplikasi yang luar biasa ini ya. Iya, benar. Gitu. Nah, tadi setelah strategi, mungkin yang terakhir mungkin apa sih ajakan atau harapan dari Bu Lala atau Kang Rafli untuk siswa nih untuk aplikasi SOS ini? Ya. Kata ajakan atau mungkin pesan, silahkan. Jadi untuk warga Semangka semuanya diharapkan untuk menginstal aplikasi SOS ini wajib. Dan Wajib ya. Wajibkan gitu ya. Wajib. Diwajibkan untuk menginstal aplikasi ini dan juga mari bergabung menjadi mitra di SOS ini supaya kita ditumbuhnya budaya wirausaha gitu ya. Jadi nanti siswa-siswa yang sudah lulus nanti saya sudah belajar nih jadi mitra online shopping di sekolah. Nah, ketika ada online shopping di luaran sana, siap mereka bersaing. Tidak gaptek, siap bersaing juga gitu ya dengan produk-produknya yang lebih bagus gitu ya. Betul. Jadi jangan takut saya mah ribet HP-HPan kayak gitu ya. Jadi jangan takut ribet. Insya Allah aplikasinya mudah untuk dioperasikan gitu Pak. Padahal dengan datangnya smartphone ini dalam kehidupan kita menjadikan hidup kita lebih mudah bukan malah mempersulitnya ya kan gitu. Silahkan, ada lagi Kang Rafli yang mau disampaikan? Paling tambahan untuk siswa ya Pak. Betul. Untuk siswa tadi kata Ibu install aplikasi SOS, dukung karena jiwa wirausaha kadang tidak dapat dari sekolah ya Pak. Nah itu kadang nggak dapat dari sekolah, tapi dari inisiatif kita. Betul. Jiwa mandiri kita. Betul. Nanti akan tumbuh jiwa wirausahanya gitu. Nah, itu. Ya kadang ya gini ya, antara teori yang diajarkan di sekolah atau di kelas, kadang ketika di lapangan ya dalam kehidupannya sebenarnya meleset gitu. Beda Pak ya. Beda dan otomatis kita bagaimana caranya supaya bisa mengembangkan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi cita-cita kita harus berpikir lagi gitu. Tidak bisa melihat textbook lagi kan gitu. Betul. Oh ternyata menghadapi orang itu harus begini. Kalau menurut buku ternyata harus begini, ternyata tidak semudah itu Ferguson gitu kan ya. Iya gitu. Nah itu saja mungkin ya Bapak Ibu yang ada sahabat hebat yang di luar sana, perbincangan kita kali ini. Mungkin Siti bisa menyimpulkan apa nih obrolan bincang-bincang kita? Nah mungkin kata-kata mungkin ya Pak. Boleh. Untuk teman-teman yang ada di rumah, khususnya untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Karangnunggal, seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak, Ibu dan juga Kang Rafli, jangan lupa ya untuk install aplikasi SOS untuk memajukan apa ya namanya aplikasi SOS. Ya untuk memajukan aplikasi SOS ini dan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari perbincangan kita kali ini. Betul. Khususnya untuk kita untuk belajar berwirausaha ya seperti itu. Jadi nanti kalau ada kesulitan atau hambatan apapun nanti tinggal hubungi nomor Bu Lala di bawah sini ya. Nanti ada nih ya. Silahkan banyak pertanyaan, mudah-mudahan apa yang menjadi kesulitan kalian akan terselesaikan gitu. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas ya dalam bincang-bincang ini, dan silakan mungkin boleh ditutup. Mungkin sekian ya podcast kita kali ini. Jangan lupa install aplikasi SOS dan jangan lupa juga like, comment dan subscribe YouTube kita kali ini. Untuk teman-teman di rumah tetap semangat. Mungkin sekian. Terima kasih kepada seluruh pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.